Sampai di mana tadi? Jadi kita sepakati kalau kalimah itu kata, tapi kalau kalimat itu jumlah. Jadi dalam bahasa Arab jumlah itu tersusun dari dua kalimah atau lebih, dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih yang disebut murokab. Murokab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Dalam bahasa Arab itu jumlah itu yang dimaksud di sini adalah jumlah yang sempurna, muwidah ya. Nanti ada jumlah yang tidak sempurna. Nah, itu ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Cirinya gampang. Yang paling depan itu apa? Kalau paling depan itu isim ya jumlah ismiyah. Kalau paling depan itu fi'il ya jumlah fi'liyah gitu aja. Nah, mari kita dengarkan video mana nih ini jumlah materi mana nih jumlah Bismillahirrahmanirrahim. ini muncul gambarnya ya. Enggak, belum. Ini Belum. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. muncul. Anak-anak Suaranya. sekalian, siswa-siswi MTS kelas 8, pembelajaran bahasa Arab di pertemuan keempat di semester ganjil hari ini adalah tentang tema gambarin. al-jumlah Kenapa? Orang no gambarin ngonku. Orang tulisan gambar. kok. Gambarnya tulisan. Nah, ini gambar Pak Pri. Nah, itu. ismiyah wal Pertemuan jumlah keempat. al-fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan ismun atau kata benda. Ciri utama jumlah ismiyah adalah yang pertama diawali dengan subjek atau yang disebut dengan mubtada. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh predikat. Contoh kalimat yang pertama, Ahmad mujtahidun. Ahmad sebagai mubtada, kemudian mujtahid adalah khabarnya. Contoh kedua, anti muslimatun. Anti adalah domir yang berfungsi sebagai mubtada, sedangkan muslimah adalah khabarnya. Yang ketiga, at-talib fil fasli. At-talib mubtada dan fil fasli adalah kata keterangan tempat yang berfungsi sebagai khabar. Kemudian anak-anak sekalian, ada juga kalimat yang mengandung fiil atau kata kerja, akan tetapi letak kata kerjanya bukan di awal kalimat. Maka ini termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Contoh, ana usolli, saya solat. Kata kerjanya adalah usolli, tapi letak usolli di kalimat kedua. Sedangkan kalimat pertamanya adalah domir, maka disebut jumlah ismiyah. Begitu juga dengan contoh ummi tasbahu dan anti tazhabina. Berikutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Ciri utama jumlah fi'liyah adalah yang pertama, kata pertamanya adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian di dalamnya wajib terdapat subjek atau pelaku atau orangnya. Kemudian boleh juga ditambah dengan kalimat yang lain seperti maf'ul bih atau objek
atau kata keterangan tempat, atau kata keterangan waktu, dan lain sebagainya. Contohnya yang pertama, ya'kulu Amir al-khubza. Di dalam kalimat ini terdapat yang pertama, ya'kulu. Itu adalah kata kerja. Amir sebagai fa'il atau pelaku, dan al-khubza sebagai objek atau maf'ulun bih. Contoh yang kedua, tanamu Aminah fil hujrah. Aminah tidur di kamar. Di dalam kalimat ini terdapat fi'il, yaitu tanamu. Kemudian fa'il atau subjeknya adalah Aminah, dan fil hujrah disebut kata keterangan tempat. Contoh yang ketiga, astaikizu sobahan. Saya bangun tidur pagi hari. Astaikizu adalah fi'il atau kata kerja. Astaikizu fa'ilnya adalah ana. Sedangkan sobahan sendiri merupakan kata keterangan waktu. Contoh berikutnya, tajlisina amamal bait. Kata kerjanya tajlisina, kemudian domir dari tajlisina adalah anti, maka fa'ilnya adalah anti. Sedangkan amamal bait di depan rumah adalah kata keterangan tempat. Anak-anak sekalian, untuk mempermudah pemahaman, silahkan diperhatikan perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah melalui tabel berikut. Contoh yang pertama, usahidut tilfas fil bait. Untuk mengubah menjadi jumlah ismiyah, maka harus domirnya yang di depan. Domir dari usahidu adalah ana. Maka kalimatnya menjadi ana usahidut tilfas fil bait. Kemudian di dalam kalimat ini fi'ilnya adalah usahidu. Kemudian fa'ilnya ana, dan maf'ul bihnya adalah at-tilfas. Kemudian contoh yang kedua, yarkabu Ibrahim as-sayyarah. Untuk mengubah ke dalam jumlah ismiyah, maka subjeknya harus di depan. Subjeknya adalah Ibrahim. Ibrahim yarkabu sayyarah. Kemudian fi'ilnya adalah yarkabu, fa'ilnya Ibrahim, dan maf'ul bihnya as-sayyarah. Contoh ketiga, tastahimmu fil hammam. Domir dari tastahimmu adalah anta. Maka anta tastahimmu fil hammam. Dalam kalimat ini fiilnya adalah tastahimmu, fa'ilnya anta, sedangkan maf'ul bih atau objeknya tidak ada. Contoh selanjutnya, tatsbahu ummi al-at'imah. Mengubah menjadi jumlah ismiyah, subjeknya didahulukan, yaitu ummi tatsbahul at'imah. Fi'il kalimat ini adalah tatsbahu, fa'ilnya ummi atau ibu, dan maf'ul bihnya adalah al-at'imah atau makanan. Contoh selanjutnya, tazhabuna ilal madrasah. Tazhabuna domirnya adalah antum. Maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, antum tazhabuna ilal madrasah. Fi'il kalimat ini adalah tazhabuna, fa'ilnya atau subjeknya adalah antum, sedangkan maf'ulun bih atau objeknya tidak ada. Contoh yang terakhir, tasrobina al-qahwah. Tasrobina domirnya anti. Maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, domirnya di depan. Anti tasrobina al-qahwah. Fi'il dalam kalimat ini adalah tasrobina, subjek atau fa'ilnya anti, sedangkan maf'ul bih atau objeknya adalah al-qahwah. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita tentang jumlah ismiyah dan jumlah. Gimana kira-kira ada yang belum jelas? Kalau enggak kita ulangi. Diulang. Ya, diulangnya. Ya, Diulang. ini SMP nih. Di pertemuan keempat di jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan ismun atau kata benda. Ciri utama jumlah ismiyah adalah yang pertama diawali dengan subjek atau yang disebut dengan mubtada. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh predikat. Contoh kalimat yang pertama, Ahmad mujtahidun. Ahmad sebagai mubtada, kemudian mujtahid adalah khabarnya. Contoh kedua, anti muslimatun. Anti adalah domir yang berfungsi sebagai mubtada,
sedangkan muslimah adalah khabarnya. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada, khobar. Jadi asal ada mubtada atau khobar itu jumlah ismiyah. Nah, mubtada khobar ini rofa ya, lumah. Kalau ini mubtadanya anti, karena anti ini mabni ya. Jadi ini sebetulnya mabni ala apa ini jarin apa ya mabni ala jarin fi mahali raf'in. Jadi ini sebetulnya rofa, tapi karena mabni, jadi ini apa mabni ala jarin fi mahali raf'in. Ya, jadi meskipun ini jer kasroh, tapi ini menempati kedudukan rofa. Jadi kemarin sudah ya, kalau mubtada itu harus makrifat, meskipun tidak selalu ya, ada aja yang bukan makrifat, tapi hampir semuanya mubtada itu makrifat. Irobnya domah apa rofa, kemudian khobar juga rofa. Ya, sudah kira-kira sudah jelas. Selanjutnya Yang ketiga, at-talib fil fasli. At-talib mubtada dan fil fasli adalah kata keterangan tempat yang berfungsi sebagai khabar. udah ya. Ini khobar itu bisa dua kalimah ya. Fil fasli itu kan dua, ada fi, ada al fasli. Jadi khobar itu tidak harus satu kata, bisa dua kata, bisa dua kalimat. Nah, khobar itu kan tadi harus rofa, harus domah. Tapi karena ada fi adalah huruf jar, jadi fil fasli. Jadi yang kedua tadi anti itu sebetulnya rofa. Fil fasli itu sebenarnya juga rofa, tapi karena ada huruf jar jadi kasroh. Kemudian anak-anak sekalian, ada juga kalimat yang mengandung fiil atau kata kerja, akan tetapi letak kata kerjanya bukan di awal kalimat. Maka ini termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Contoh, ana usolli, saya sholat. Kata kerjanya adalah usolli, tapi letak usolli di kalimat kedua. Sedangkan kalimat pertamanya adalah domir, maka disebut jumlah ismiyah. Begitu juga dengan contoh ummi tasbahu dan anti tazhabina. Berikutnya jumlah. Jadi ini sama dengan tadi ya. Anak ini rofa meskipun fathah, jadi mabni ala fathah ya. Bi mali rofin. Jadi ini fathah tapi sebetulnya menduduki rofa. Sama ini mabni ala jarin bi mali rofin. Sama ini anti dan seterusnya. Tazhabina. Berikutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Ciri utama jumlah fi'liyah adalah yang pertama, kata pertamanya adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian di dalamnya wajib terdapat subjek atau pelaku atau orangnya. Kemudian boleh juga ditambah dengan kalimat yang lain seperti maf'ul bih atau objek, atau kata keterangan tempat, atau kata keterangan waktu, dan lain sebagainya. Jadi jumlah ismiyah diawali dengan fi'il, kata kerja. Jumlah ismiyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kadang-kadang
maf'ul, objek ya. Jadi kata kerja, subjek atau pelaku, kemudian objek. Nah, kapan ini ada maf'ul, kapan tidak? Nah, itu kan kata kerja itu bisa dibedakan menjadi fiil lazim dan fiil muta'adi. Kalau fiil lazim, nah, tidak perlu objek. Jadi kalimat fi'liyah itu cukup fi'il fa'il. Tapi kalau kata kerjanya fi'ilnya fi'il muta'adi perlu objek, maka kalimat itu menjadi jumlah ismiyah itu harus ada 3, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah, contohnya kan kemarin sudah yang lazim muta'adi itu misalnya kalau turun nazala, kalau jadi muta'adi ya anzala, kan gitu. Ya, kita lanjut. Contohnya yang pertama, ya'kulu Amir al-khubza. Di dalam kalimat ini terdapat yang pertama, ya'kulu. Itu adalah kata kerja. Amir sebagai fa'il atau pelaku, dan al-khubza sebagai objek atau maf'ulun bih. Contoh yang kedua, tanamu Aminah fil hujrah. Aminah tidur di kamar. Di dalam kalimat ini terdapat fi'il, yaitu tanamu. Kemudian fa'il atau subjeknya adalah Aminah, dan fil hujrah disebut kata keterangan tempat. Contoh yang ketiga, astaikizu sobahan. Saya bangun tidur pagi hari. Astaikizu adalah fi'il atau kata kerja. Astaikizu fa'ilnya adalah ana. Sedangkan sobahan sendiri merupakan kata keterangan waktu. Contoh berikutnya, tajlisina amamal bait. Nah, ini contoh yang tadi itu. Jadi tidur itu kan fi'il lazim, tidak perlu objek. Jadi ini cukup fi'il dan fa'il. Ini fa'ilnya ini fi'ilnya mengandung fa'il ini sudah. Ya. Jadi gitu. Kerja. Astaikizu fa'ilnya adu. Contoh berikutnya, tajlisina amamal bait. Kata kerjanya tajlisina, kemudian domir dari tajlisina adalah anti, maka fa'ilnya adalah anti. Sedangkan amamal bait di depan rumah adalah kata keterangan tempat. Anak-anak sekalian, untuk mempermudah pemahaman, silahkan diperhatikan perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah melalui tabel berikut. Contoh yang pertama, usyahidut tilfas fil bait. Untuk mengubah menjadi jumlah ismiyah, maka harus domirnya yang di depan. Domir dari usyahidu adalah ana. Maka kalimatnya menjadi ana usyahidut tilfas fil bait. Kemudian di dalam kalimat ini fi'ilnya adalah usyahidu. Kemudian fa'ilnya ana dan maf'ul bihnya adalah at-tilfas. Kemudian contoh yang kedua, yarkabu Ibrahim as-sayyarah. Untuk mengubah ke dalam jumlah ismiyah, maka subjeknya harus di depan. Subjeknya adalah Ibrahim. Ibrahim yarkabus sayyarah. Kemudian fi'ilnya adalah yarkabu, fa'ilnya Ibrahim, dan maf'ul bihnya as-sayyarah. Contoh ketiga, tastahimmu fil hammam. Domir dari tastahimmu adalah anta. Maka anta tastahimmu fil hammam. Dalam kalimat ini fi'ilnya adalah tastahimmu, fa'ilnya anta, sedangkan maf'ul bih atau objeknya tidak ada. Contoh selanjutnya, tatsbahu ummi al-at'imah. Mengubah menjadi jumlah ismiyah, subjeknya didahulukan, yaitu ummi tatsbahul at'imah. Fi'il kalimat ini adalah tatsbahu, fa'ilnya ummi atau ibu, dan maf'ul bihnya adalah al-at'imah atau makanan. Contoh selanjutnya, tazhabuna ilal madrasah.
tazhabuna domirnya adalah antum. Maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, antum tazhabuna ilal madrasah. Fi'il kalimat ini adalah tazhabuna, fa'ilnya atau subjeknya adalah antum, sedangkan maf'ulun bih atau objeknya tidak ada. Contoh yang terakhir, tasrobina al-qahwah. Tasrobina domirnya anti. Maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, domirnya di depan. Anti tasrobina al-qahwah. Fi'il dalam kalimat ini adalah tasrobina, subjek atau fa'ilnya anti, sedangkan maf'ul bih atau objeknya adalah al-qahwah. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita. Ya. Assalamualaikum Pak Amin. Lekonon acara Muhammadiyah. Minggu depan. Oh, minggu depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Mukri juga ini sudah, tapi kok masih mood. Jadi ini Pak Amin tadi bicarakan jumlah ismiyah dan Ismiyah sama fi'liyah ya. Dari sini mungkin ada yang bisa, ada yang belum jelas mungkin Pak Broto, Pak Pamuja, Bu Mukri. Kalau Pak Amin kan sudah. Ya. Bu Mukri kok masih mood? Bu Mukri kita pamit dulu. Pamit ora sida kok. Ora sida. Masih mood. Cuma umi. Oh iya. Tadi lobet. Ini tadi yang diputar itu kira-kira ada yang belum jelas mungkin. Mungkin diulangi lagi penjelasannya Pak. Apa yang maksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah, jumlah itu gitu. Kata kalimat yang dijauhi dengan kata benda. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat itu atau jumlah ya, jumlah itu kalimat itu dibedakan dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu tandanya gampang, yang di depan diawali isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali kata kerja. Kata kerja. Nah, kemudian tanda-tandanya, ciri-cirinya kalau jumlah ismiyah itu harus mempunyai dua komponen, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada kemarin subjek. Kemarin kan sudah yang rumus 4 penting itu kan. Dan hampir selalu mubtada itu isim ma'rifat, didahului alif lam, atau kadang-kadang nama orang juga bisa. Tapi ada yang kata ganti domir itu, yang tadi contohnya 18 itu domir itu bisa jadi mubtada. Kemudian tadi kan mubtada itu harus rofa, khobar juga rofa. Tetapi mubtada itu kadang-kadang isimnya mabni. Jadi misalnya anak, tidak bisa anu kan tidak boleh. Jadi meskipun itu tulisannya anak, tapi itu menduduki tempat rofa. Ya, jadi mabni alal fatkin. Rofa itu apa Pak? Rofa. Ya. Rofa. Rofa itu domah itu loh. Domah itu nganu tanda dasarnya domah, tapi bisa juga alif, bisa juga wawu. Bisa alif, bisa wawu, tapi dasarnya domah. Jadi ana itu mabni ala fatkin ya, fi mahali raf'in. Jadi dia itu fathah ana, tapi sebetulnya menduduki rofa gitu loh. Itu yang
jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu awalnya fi'il, kemudian harus ada fa'il, pelaku, Subjek. pelaku. Jadi kemudian ya fi'il itu kan kita bedakan, bisa dibedakan menjadi fi'il lazim dan muta'adi. Fi'il lazim itu tidak perlu objek, kalau muta'adi perlu objek. Jadi jumlah fi'liyah itu kadang-kadang cuma fi'il, fa'il, sudah cukup. Tapi kalau yang fi'ilnya muta'adi ya harus fi'il, fa'il, dan maf'ul, ada objeknya gitu. Atau kita putar lagi sekali lagi ya. Apa yang lain yang mengenai apa? Betul. Sekali kalau itu yang Kalau maf'ul itu yang gimana, Pak? Maf'ul itu objek. Jadi dalam dalam tasrif istilahi itu kan yang pertama fi'il madhi, yang sebelah kirinya fi'il mudhari', sebelahnya lagi masdar, sebelahnya lagi fa'il, sebelahnya lagi maf'ul. Nah, itu objek maf'ul. Jadi kalau misalnya fa'il itu diterjemahkan bahasa Indonesia itu ada awalannya yang Jadi misalnya Nasoro itu menolong ya. Nasirun itu yang menolong gitu. Nah, kalau maf'ul yang di, jadi yang ditolong itu objek. Kalau failnya yang menolong, objeknya yang ditolong. Maf'ul. Nah, itu nanti maf'ul ada 5 pembagian, tapi kita belum baca. Yang paling sering itu maf'ul bih, ya, itu yang sering ketemu. Ada maf'ul yang lain tapi nanti dulu, ya, itu aja maf'ul bih dulu. Nah, ada lagi yang ditanyakan? jumlah apa fi'il? Jumlah adalah susunan Iya, dua kata atau lebih. Susunan kata. Pada jumlah fi'iliyah Ya. itu ya sebagai subjek atau fi'il ya, Ya. itu tidak tersebut ya, hanya berdasarkan perubahan tadi ya. Itu bisa tidak muncul apabila itu ada yang tersembunyi. Ya, biasanya domir mustatir. Jadi misalnya Nasoro itu sebetulnya ada huanya. Nasoro, Nasoro domirnya huwa. Itu Nasoro itu sebetulnya meskipun satu kata itu sebetulnya 2 kata itu, 2 kalimat itu. Huwa dan huwa Nasoro mestinya. Tapi huanya itu sering tidak ditulis jadi cuma Nasoro. Nah, sekarang misalnya contohnya saya tidur gitu. Apa tadi ada tidur ya, kalimat tidur kalau nggak salah. Ada. Nah, Tidur saya apa? tidur. Naum itu ngantuk apa tidur itu Pak Amin yang nganu pinter kosakata. Yang mana di kamar. Nah, ini contoh misalnya Sekarang kalau kalimatnya jumlahnya itu hanya ya dalam Indonesia kalimat ya. Kalimatnya itu misalnya saya tidur gitu. Nah, tapi itu sudah kalimat sempurna itu. Itu sudah fa'il fi'il itu sudah lazim. Fi'iliyahnya jumlah fi'ilnya gimana bahasanya? Bahasa Arabnya gimana saya Pak tidur. Amin? Saya tidur tapi itu dalam saya tidur tapi dalam jumlah fi'iliyah, bukan jumlah. Kalau di depan itu ada domir itu jumlah ismiyah. Anak kan ada anaknya itu. Nah, kalau anaknya dihilang jadi kalau jumlah tanpa anak. Sekarang kalau dibuat jumlah fi'iliyah. Fi'iliyah. Tadi kan sudah dicontohkan itu. Iya, lupa saya. Contohnya gimana itu? Kalau
terjemahannya bahasa Arab saya tidur tapi yang dengan jumlah fi'liyah. Nah, coba ini diulangi aja. Mana tadi? Jumlah fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan ismun atau kata benda. Ciri utama jumlah ismiyah adalah yang pertama diawali dengan subjek atau yang disebut dengan mubtada. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh predikat. Contoh kalimat yang pertama, Ahmad mujtahidun. Ahmad sebagai mubtada, kemudian mujtahid adalah khabarnya. Contoh kedua, anti muslimatun. Anti adalah domir yang berfungsi sebagai mubtada, sedangkan muslimah adalah khabarnya. Yang ketiga, at-talib fil fasli. At-talib mubtada dan fil fasli adalah kata keterangan tempat yang berfungsi sebagai khabar. Ya, dari sini mungkin sedikit-sedikit kita ulangi dari sini kira-kira apa yang belum jelas. Kayaknya sudah jelas kalau yang Ya, jadi di sini yang di depan tuh mubtadanya nama orang itu Nama Ahmadu. orang. Kedua Jadi, domir. nama orang, Benda, ya. nama Benda. orang itu sudah marifat. Jadi mubtada itu harus hampir semua mubtada itu marifat. Ya. ya. Makrifat itu gimana, Pak? Tertentu, bukan Dulu umum. kan sudah tahu makrifat nakiroh. Oh iya. Lupa. Nakiro Ya. yang umum. Nakirah umum, makrifat itu sudah khusus. Ahmad ya. Nama orang ya Ahmad. Enggak. Pasti, sudah pasti. Ya. Nah, terus mubtada itu harus rofa, tadi saya katakan rofa ya. Tapi ini anti kan kasroh. Ini sebetulnya kasroh tapi menduduki rofa. Menduduki. Karena anti ini mabni, tidak ada antu, tidak ada. Domir mabni domir. Nah, ya, jadi ini kalau boleh ya jadi antu, tapi karena tidak boleh ya tetap anti kan gitu. Pak Bri, Ya, misalnya yang kalimat yang paling atas itu ya, itu ya, kan namanya Ahmad ya. Ahmad ya. Nah, sekarang kalau misalnya Pamujo ya jadi Pamuju gitu. Ya enggak. Jadi gini ya, dalam nama itu ada yang namanya munsorif dan goiru munsorif. Ya. Yang munsorif itu bisa apa? Tanwin bisa tidak. Kalau yang goiru munsorif itu seperti amadu, ini enggak boleh, enggak ada apa? Ini nama bukan nama orang Arab, itu yang goiri munsorib. Jadi kalau pamujo ya tetap pamujo, enggak boleh pamuju, itu enggak ada. Oh, jadi nanti seperti pada anti itu ya. Ya. Ini domir lain lagi. Kalau anti domir. Kalau nama Arab, ya. misalnya Muhammad. Muhammad itu nama Arab. Jadi Muhammadun bisa Muhammadin, bisa Muhammadan. Kayak Ibrahim. Kalau Ahmad itu bukan nama Arab malahan. Oh gitu. Iya, Ajam nama Ajam. Seperti Musa, enggak ada Musi, enggak ada, tetap Musa. Tapi kalau Ibrahim bisa ya? Ibrahim itu enggak bisa, itu nama di luar Arab kok itu. Ibrahim tetap kata-kata di Quran tuh sering Ibrahima gitu. Sekali-sekali kan ada. Itu mungkin ada apa namanya amil ya. Awalan kata.
ada amilnya itu lain Oh lagi iya, itu. iya, ya, belum sampai lah pokoknya. Nah, Ya, ya. ada lagi. Kalau enggak kita terus. Sekarang yang Kemudian anak-anak fi'liyah. sekalian, ada juga kalimat yang mengandung fiil atau kata kerja, akan tetapi letak kata kerjanya bukan di awal kalimat. Maka ini termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Contoh, ana usolli, saya solat. Kata kerjanya adalah usolli, tapi letak usolli di kalimat kedua. Sedangkan kalimat pertamanya adalah domir, maka disebut jumlah ismiyah. Begitu juga dengan contoh ummi tasbahu dan anti tazhabina. Berikutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Ciri utama jumlah fi'liyah adalah yang pertama, kata pertamanya adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian di dalamnya wajib terdapat subjek atau pelaku atau orangnya. Kemudian boleh juga ditambah dengan kalimat yang lain seperti maf'ul bih atau objek, atau kata keterangan tempat, atau kata keterangan waktu, dan lain sebagainya. Contohnya yang pertama, ya'kulu amir al-khubza. Di dalam kalimat ini terdapat yang pertama, ya'kulu. Itu adalah kata kerja. Amir sebagai fa'il atau pelaku, dan al-khubzah sebagai objek atau maf'ulun bih. Contoh yang kedua, tanamu Aminah fil hujrah. Aminah tidur di kamar. Di dalam kalimat ini terdapat fi'il, yaitu tanamu. Kemudian fa'il atau subjeknya adalah Aminah, dan fil hujrah disebut kata keterangan tempat. Contoh yang ketiga, Tadi yang tidur tadi itu nama itu. Nun, alif, mim, nama. Jadi ada ta itu kan mudhoro'ah. Naum apa ya? Tidur apa ya? Naum. Nama. Nama ya? Nama anunya. Ya. Nama itu tidur, nanti turunannya jadi naum, jadi dan sebagainya. Nah, tanya itu kan huruf mudhoro'ah yang menunjukkan perempuan ke satu apa ya? Jadi enggak begini loh. Jadi ada fa'ala kan jadi yafulu ya. Yafulu, yafulani, yafuluna, terus tafulu. Tanya ini tafulu kan untuk goibah. Aminah kan perempuan, jadi Pak Pri. Ya. Misalnya sekarang itu subjeknya itu saya. Itu perlu di situ ada kata-kata ana enggak itu? Boleh, tapi bukan tanamu. Kalau saya kan a. Ya yutatu auna. Anamu, kalau tidak salah gitu ya Pak Amin. Anamu ya. Kalau tak itu Aminah, kalau saya a. Kalau kami gitu. Kalau tidak perlu ada kata ana ya, atau apalah. Ya itu boleh diberi, boleh. Kalau diganti ana ya jadi jumlah ismiyah. Iya, kalau di depan ada ananya jadi ismiyah. Bukan maksud saya kalimatnya tetap jumlahnya itu tetap jumlah fi'liyah. Bisa? Enggak, kalau di depannya isim tetap jumlah ismiyah. Enggak. Sekarang misalnya kalimat saya tidur, tapi tidur saya lah, jadinya gitu. Kalau saya ini bukan tanamu, tapi ini jadi apa tadi? Anamu. Ana nahnu. Kita nahnu. Jadi aku ana. Jadi
tasrif fiil mudhorek kan ono kayak ya kulu Iya. domirnya Oh iya. huwa dan seterusnya. Nah, Lagi tapi itu dari kata itu tapi dari kata gantinya Aminah ini kan jelas Oh, ada Aminah hilang, Pak. Aminah hilang. Nah, ya, kan itu gantinya Anamu Aminah. fil hujrati. Enggak, misalnya ini ya, persis ini ya. Tidur Aminah di kamar kan gitu itu. Sekarang ini tidur saya di kamar. nah, bukan tanamu tapi anamu. Ya, enggak hanya itu saja toh, tidak menyebutkan ana sebagai Enggak usah pakai fa'il. nama boleh. Oh gitu. Nama kalau namanya di depan di belakang sini ini jadi filia, tapi kalau dipindah ke depan Aminah tanamu itu jadi jumlah ismiyah. 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 Jadi dipisah diganti ya Pak. Fi'liyah itu bisa ganti ismiyah ya. Itu tadi kan ada, coba kita lanjutkan nanti kan ada. Lanjutkan dulu, lanjutkan. Disebut Yang kata kebetulan keterangan subjeknya tempat. pakai ana atau ya. Contoh yang ketiga, astaikizu Astaghizu. sobahan. Kalau saya kan A ini. Ya. Jadi ini kita memang harus hafal tasrif Domir. fi'il mudhorek. Lugawi. Tasrif lugawi fi'il mudhorek itu sebetulnya ditamlis sudah kita, cuma kita kurang perhatikan. Pak Wamujo sudah bikin videonya gitu kok. Jadi gitu video enggak. Jadi di situ yang khusus menyatakan subjek itu jadi satu dengan fi'il itu loh. Kalau ini karena ini fi'il jadi ini jumlah fi'liyah. Tapi kalau di depannya mau ditambah anak boleh jadi jumlah ismiyah. Ana astai gitu. Kalau kalimat yang seperti ini itu kan sudah komplit lah. Iya udah komplit ini. Ini sudah boleh. Coba. Ini sudah Fi'liyah jumlah tapi. mufidah. Iya. Kalau masih kurang jelas tambah anak di depan boleh, tapi jadi jumlah ismiyah. Enggak, jadi ismiyah jadi ya. Iya. Itu. Bukan. Sekarang kalau itu tadi begitu kan urut-urutannya, misalnya yang tadi itu kan disebutkan Aminah sebagai subjek, Anu sebagai Anu lah. Nah, kalau begini ini saya sebagai subjek, kata? Iya, tapi mustatir. Tapi tersembunyi. Nah, maksud saya itu, jadi tidak sebagai apa berdiri sendiri katanya ya. Iya. Ya, maksud saya itu. Mustatir, kalau mau dijelaskan boleh tambah anak di depan, jadi jumlah ismiyah. Jadi ismiyah. Ya. Kalau lanjut. Jadi ismiyah jadi ya tetap gitu bacanya. Nanti ada nanti. Ya, bangun tidur pagi hari. Astaikizu adalah fi'il atau kata kerja. Boleh lagi. Astaikizu fa'ilnya adalah ana. Sedang. Jadi ini sebetulnya ada ana tapi tersembunyi. Ya itu yang namanya mustatir gitu loh. Jadi kalau ana itu mau ditambahkan boleh saja di depan sini. Di depannya astaiki itu ini. Nah, ini jadi jumlah ismiyah. Ya. Tapi kalau anaknya tidak ditulis, jadi jumlah fi'liyah gitu loh. Tapi tetap kalimat itu kalimat sempurna. Iya. Kalimatnya sama. Oke? Sedangkan sobahan sendiri merupakan kata keterangan waktu. Contoh berikutnya, tajlisina amamal baits. Kata kerjanya tajlisina, kemudian domir dari tajlisina. Nah, ini coba dulu. Ini juga ya. Ini ya itu nganu mudorek apa? Huruf mudoroah ya. Tajlisina. Ini aslinya. Ini nganu kamu tapi perempuan ini. Perempuan. Iya tak? Iya. Taslisu taslisan taslisuna itu terus taslisina taslisani. Perempuan apa ya? Hah? Perempuan dua apa perempuan banyak?
Kalau perempuan Jawa kan Tajlisuna. oh kalau kalian ya. Tajlisina ini kan tajlisna itu kalau kalian banyak, tajlisna. Oh, kalau kalian banyak ding. Tajlisina itu kan satu orang perempuan. Satu orang perempuan ya. Ya, kalau dua kan tajlisani. Tajlisani. Kalau banyak tajlisna. Kan gitu toh? Gitu. Jadi ini dalam bahasa Arab itu kan dibedakan ya. Jadi duduk itu kalau yang duduk itu perempuan dengan laki-laki sudah beda ini. Laki-laki beda lagi. Kakek pahlawan itu. Kalau laki-laki kan taslisu, kalau dua taslisani, taslisuna, taslisina, taslisani, taslisna. Itu tasrif lugawi memang ya sedikit-sedikit kita harus nganu lah. Ngarepe apa tang laki-laki juta toh? Kalau laki-laki? Iya, laki-laki ya tak. Tapi kan kalau laki-laki satu kan taslisu, taslisani. Oh iya, taslisu ya. Kalau perempuan taslisina, taslisani, taslisna, kan gitu. Tajlisna. Taslisna itu kalian perempuan. Kalian perempuan. Nah. Gimana Pak Widodo? Komentar enggak? Ya. Jadi kalau saya ini Pak domir yang tertulis di fiil itu yang harus diulang di Putus-putus suaranya ya Pak. Putus-putus. Jadi aja nanti kapan-kapan dibuka lagi ciri-ciri fiil mudhorek. Fiil mudhorek kan ada ya yutatu ya. Terus kemudian lagunya kan ada tasrif fiil mudhorek. Nah itu nanti ada ini. Tasrif fiil mudhorek. Apa anu tak buka ke tak golek ke sih. Tafulu. Ya fulu. Nah, piye sing nyanyi sing biyen kae? Tafuna. Tafulani tafuna. Tafuna tafulani tafuna. Tafulu. Tafulu. Ya, pinter kowe Bapak Mujo. Lah motor kok. Iya Pak, diputar ulang Pak. Ya? Diputar ulang lugawinya. Nah, lugawinya tak golek ke sik, lugawinya ada ndak? Lugawinya materi pengajian. Wah, tak busa ya. Delok catatan ae, Pak. Ini udah lulus sih ya, dibusak ya. Saya golek ke Itu kok ratu terus ya, putus-putus ngendikane. tasrif atau gini aja. Ciri-ciri Nah ini
tasrif mudhari. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, shalalalala. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, shalalalala. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu, af'ulu, naf'ulu. Nah ini tadi yang Berarti sing taf'ulina ini. Taf'ulina. ya kan? Jadi ini ya Berarti anti ya, anti ya. tafmulina iya anti. Kamu Satu orang Kamu- perempuan tafmulina. Satu orang. Kalau dua perempuan tafmulani. Taf'ulani. Kalau banyak perempuan tafmulina. Taf'ulna. lagi mau sing nggon contoh mau apa kuwi? Duduk mau Sing Tats- bangun tidur. tajlisina. Tajlisina. Tajlisina Apa? di sini. Tajlisina. Tajlisina. Nah, ini kenapa bukan lusina, kenapa bukan doma itu nantilah ya. Jadi itu kan ada apa? Nganu wazan jadi fa'ala, ada fa'ula, fa'ila dan sebagainya. Nah, sebab ini doma, kalau tadi kan tajlisina. Itu kapan ini domah, kapan fatkah, kadang-kadang kasroh itu kamus kita nggak susah hafalkan, nanti dilihat di kamus. Jadi gitu ya. Jadi kalau di kamus itu jalasa itu Ya jelisu ya benar kayaknya. yajlisu. Nah, Ya, jelisu. jadi kalau taf'ilina Tajlisina ya benar. jalasa yajlisu kalau di kamus. Nah, kalau apa? Tajlisina jadinya. Gitu loh. Iya, jadi tajlisina. Gimana? Kira-kira? Yang jelas itu dalam hal ini domirnya anti ya. Ya, Anti. anti. Makanya tadi contoh tadi tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tapi itu maksudnya anti itu. Tajlisina. Oke? Kalau enggak kita Berlalali. Ya Profil Allah, lali kok. Masya Allah. Bu ya. Aku ya kelingan mergo Bu anu mau tanya tadi. Profil ki doma. Nah, ini kan tajlisinya bukan tajlusina, bukan. Tajlisin. Kenapa Tajlisina. itu bukan tajlusina? Lah ini kamus. Oh. Jalasa jadi jatlisu bukan jatlusu. Gitu loh. Nah, ini kamu duduk ini mesti ini maksudnya perempuan kamunya. Anti ya. Nah, bahasa Arab memang gitu. Itu paling sempurna, bahasa paling sempurna di dunia. Makanya Al-Quran itu milihnya di Arab itu karena bahasanya itu. Lanjut. Nah adalah anti, maka fa'ilnya adalah anti. Nah, itu baru ketahuan failnya anti kan. Pelakunya perempuan. Nah, jadi sebelum ini muncul tadi sudah ketahuan bahwa ini perempuan anti gitu. Yeah. Sedangkan amamal bait di depan rumah adalah kata keterangan tempat. Tempat. Anak-anak sekalian, untuk mempermudah pemahaman, Itu keliru silahkan waktu tuh. Harusnya tempat. Oh, ini waktu tulisannya. Itu caranya waktu. Yang mana yang keliru? Amamal bait itu Depan loh, di depan rumah tadi. keterangan tempat ya. Di depan rumah kuwi kok nih tadi Keterangan waktu. terangan waktu. Di depan salah ngomong ya boleh saja manusia itu salah boleh. Yang penting kita tahu itu maksudnya. Akhir dari tajlisina adalah anti, maka fa'il kata keterangan tempat.
Nah, ini bukan waktu. Anak-anak sekalian, untuk mempermudah pemahaman, silahkan diperhatikan Nah, ini perbedaan yang antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah melalui tabel berikut. Contoh yang pertama, usahidut tilfas fil bait. Untuk mengubah menjadi jumlah ismiyah, maka harus domirnya yang di depan. Domir dari usahidu adalah ana. Maka kalimatnya menjadi ana usahidut tilfas. ini kan yang ditanyakan Pak Pamujo itu. Oh iya, Anaknya iya. itu boleh ditulis, boleh tidak. Kalau tidak ditulis jadi jumlah filiyah. Tapi kalau ditulis jadi jumlah ismiyah, kan gitu. Tapi hurufnya sama ya. Ya cuma tambahan anak ini, yang lainnya Anak sama. hidupnya sama. Padahal orang tadi ditambah wis jane kudu ngerti nek kuwi anak ya. Iya, Iya. dari jumlah filiyah. Tapi orang mudeng ya tambah anak ben jelas jadi ismiyah kan gitu. Aku ki nek kok ngene mbayangke TKW kuwi lho. Mestinya pinter ya ngono kuwi. Iya toh? Tidur, makan dan sebagainya. TKA ya. Tapi beda bahasane kok Pak. Bahasa percakapan kalau bahasa orang otak apa bahasa. Bahasa Quran. Heeh. Jadi bahasa gaul. Iya, bahasa gaul karo bahasa itu. Soalnya nek soal makan Ini kata misalnya. bahasa kayaknya. Misalnya makan antara aku dan kamu kan beda kudune. Beda. Nah, orang kok iso kleru kok. Bahasa gaul ya tetap beda lah. Iya. Iya. Oke, lanjut. Ya akul. Dalam Ya kalimat kulu. ini fiilnya Saya makan. adalah usahidu. Kemudian fa'ilnya ana dan maf'ul bihnya adalah at-tilfas. Kemudian contoh yang kedua, yarkabu Ibrahim as-sayyarah. Untuk mengubah ke dalam jumlah ismiyah, maka subjeknya harus di depan. Subjeknya adalah Ibrahim. Ibrahim yarkabus sayyarah. Kemudian fiilnya adalah yarkabu, fa'ilnya Ibrahim dan maf'ul bihnya as-sayyarah. Contoh ketiga, tastahimmu fil hammam. Domir dari tastahimmu adalah anta. Maka anta tastahimmu fil hammam. Dalam kalimat ini fiilnya adalah tastahimmu, fa'ilnya anta, sedangkan maf'ul bih atau objeknya tidak ada. Contoh selanjutnya, tatsbahu ummi al-at'imah. Mengubah menjadi jumlah ismiyah, subjeknya didahulukan, yaitu ummi tatsbahul at'imah. Fiil kalimat ini adalah tatsbahu, fa'ilnya ummi atau ibu, dan maf'ul bihnya adalah al-at'imah atau makanan. Contoh selanjutnya, tazhabuna ilal madrasah. Tazhabuna domirnya adalah antum. Maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, antum tazhabuna ilal madrasah. Fiil kalimat ini adalah tazhabuna, fa'ilnya atau subjeknya adalah antum, sedangkan maf'ulun bih atau objeknya tidak ada. Contoh yang terakhir, tasrobina al-qahwah. Tasrobina domirnya anti. Maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, domirnya di depan. Anti tasrobina al-qahwah. Fiil dalam kalimat ini adalah tasrobina, subjek atau fa'ilnya anti, sedangkan maf'ul bih atau objeknya adalah al-qahwah. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita tentang jumlah ismiyah. Sekarang kita lebih jelas lagi di sini, coba. Jumlah fi'liyah yang mudah dipahami. Al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah adalah yang pertama, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, yaitu kata kerja, dan fa'il, pelaku atau subjek.
Ketiga, fi'il, yaitu kata kerja, harus sesuai dengan fa'ilnya. Jika fa'ilnya isim muzakkar, yaitu kata benda laki-laki, maka fi'ilnya juga harus menyesuaikan. Begitu juga sebaliknya, jika fa'ilnya mu'annas, kata benda perempuan, maka fi'ilnya juga menyesuaikan. Contoh al-jumlatul fi'liyah. Hadarul ustadzu. Ustadz telah hadir. Hadara adalah sebagai fi'lun, kata kerja, dan posisinya di depan. Kemudian al-ustadzu adalah sebagai fa'ilun atau pelaku. Selanjutnya, roja'al ustadzu. Ustadz telah pulang. Roja'a sebagai fi'lun, posisinya di depan. Kemudian al-ustadzu sebagai fa'ilun atau pelaku atau subjek. Selanjutnya, dakhalal ustadzu. Ustadz telah masuk. Dakhala sebagai fi'lun, yaitu kata kerja dan posisinya di depan. Kemudian al-ustadzu adalah seorang ustadz dan sebagai pelaku. Selanjutnya ini agak berbeda. Ini untuk jenis pelakunya perempuan, al-ustadzah. Hadarat sebagai fi'lun atau kata kerja. Al-ustadzatu sebagai fa'ilun, yaitu pelakunya. Nah, jadi kata kerja ini juga menyesuaikan laki-laki apa perempuan. Kalau hadoro ini kan laki-laki. Nah, ini satu. Nah, perempuan ustazah, hadorot. Kan kita nganu film mati kan fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, ini hadorot. Jadi hadorot, fa'alat. Nah, dua fa'alata. Nah, banyak perempuan fa'alna. Nah, gitu. Lanjut ya. Kemudian ada tambahan tak sukun pada akhir kata fi'il hadarat karena pelakunya seorang perempuan, yaitu al-ustadzah. Maka ada tambahan tak sukun. Selanjutnya, roja'at al-ustadzatu atau ustazah telah pulang. Nah, roja'at sebagai fi'lun atau kata kerja dan posisinya di depan, sedangkan pelakunya jenis perempuan, yaitu al-ustazah, fa'ilun dia sebagai pelaku. Nah, ada tambahan tak sukun karena sekali lagi pelakunya adalah berjenis mu'annas, yaitu perempuan. Selanjutnya, dakhalat al-ustazatu. Ustazah telah masuk. Seperti biasa, dakhalat sebagai fi'lun, kata kerja, dan posisinya di depan. Kemudian pelakunya adalah perempuan, yaitu al-ustazah sebagai fa'ilun, yaitu pelaku. Dan terakhir, Ustadz jelaskan ada tambahan tak sukun. Kenapa? Karena pelakunya berjenis mu'annas, yaitu perempuan. Di sini adalah seorang ustazah. Latihan soal. Pilihlah jawaban. Terus yang ismiyah apa? Jumlah ismiyah. Fi'liyah, jumlah fi'liyah. Oh, ini yang lazim belum. Nah, ini dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah fi'liyah juga ada dua. Untuk pola kalimat fi'il lazim, yaitu fi'il diikuti fa'il, di mana fi'il adalah predikat dan fa'il adalah subjek.
Contohnya pada kalimat jalasa Zaidun. Zaid telah duduk. Di sini, jalasa sebagai fi'il atau predikat dan Zaidun sebagai fa'il atau subjek. Kata kerja dalam kalimat ini disebut lebih dulu sebelum sang pelaku. Kemudian untuk pola kalimat fi'il muta'addi adalah fi'il diikuti fa'il, kemudian ditambah dengan maf'ul bih, di mana fi'il adalah predikat, fa'il adalah subjek, dan maf'ul bih adalah objek. Contohnya pada kalimat yaqra'u Zaidun Al-Qur'ana. Zaid sedang membaca Al-Quran. Yaqra'u sebagai fi'il atau predikat, Zaidun sebagai fa'il atau subjek. Kemudian diikuti oleh Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih atau objek. Kata untuk fa'il dan maf'ul bih bisa diambil dari jenis isim yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Pada kesempatan kali ini, kita awali dengan pembahasan pola kalimat fi'il lazim terlebih dahulu. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek atau maf'ul bih. Oleh karena itu, dalam menyusun kalimat menggunakan fi'il lazim, kita cukup menyebut fi'il atau predikat saja. Lalu diikuti oleh fa'il atau subjeknya. Contohnya, qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Yaqumu Zaidun. Zaid sedang berdiri. Kaidah yang berlaku untuk jumlah fi'liyah dengan pola fi'il lazim adalah fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Bila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya wajib mudzakkar. Sebaliknya, jika fa'ilnya mu'annats, maka fi'ilnya wajib mu'annats. Contohnya, dhahaba Zaidun. Polanya demikian karena subjeknya adalah Zaid atau mudzakkar. Apabila subjeknya adalah Zainab, mu'annats, maka menjadi dhahabat Zainabu. Kemudian, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Contohnya, dhahabat talibu, dhahabat talibani, dhahabat tullabu. Perhatikan, sekalipun fa'ilnya ada yang bentuknya mufrad, mutsanna maupun jamak, fi'il yang digunakan tetap dhahaba. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu'. Rofa adalah salah satu keadaan kata dalam sebuah kalimat. Berikut ini penjelasan tentang kaidah rofa. Untuk kata yang termasuk jenis mufrad, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya, dhahabat talibu. Dibaca demikian karena ketika rofa, keadaannya adalah domah, bukan fathah seperti dhahabat talibah, ataupun kasroh seperti dhahabat talibi. Untuk kata yang termasuk jenis mutsanna, keadaannya ketika rofa adalah alif. Contohnya pada kalimat dhahabat talibani. Jadi ketika rofa dibaca dengan alif, bukan iya seperti dhahabat talibaini. Kemudian untuk kata yang termasuk jenis jamak mudzakkar salim, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya pada kalimat dhahabat talibuna. Jadi ketika rofa dibaca dengan wawu, bukan ya seperti dhahabat talibina. Kemudian untuk kata yang termasuk jenis jamak mu'annas salim, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya pada kalimat dhahabatit talibatu. Ketika rofa dibaca domah, bukan fathah atau kasrah seperti dhahabatit talibati atau dhahabatit talibata. Selanjutnya untuk kata yang termasuk jenis jamak taksir, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya pada kalimat dhahabat tullabu. Ketika rofa dibaca domah, bukan fathah atau kasrah seperti dhahabat tullaba atau dhahabat tullabi. Selanjutnya untuk kata yang termasuk jenis isim yang 5, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya pada kalimat dhahaba abuka. Ketika rofa dibaca wawu, bukan alif atau ya menjadi dhahaba abaka atau dhahaba abika. Untuk memudahkan menghafal 3. Jadi ini yang tadi saya singgung mengenai rofa. Rofa itu dasarnya dhammah. Tapi kalau ganda, tandanya alif. Ini rofa ini. Nah, kalau jamak wawu. Ini. Nah, jadi rofa itu bisa dhammah, bisa alif, bisa wawu. Itu. Lanjut. Ketika rofa dibaca wawu, bukan alif atau ya menjadi dhahaba abaka atau dhahaba abika. Untuk memudahkan menghafal 3 kaidah jumlah fi'liyah dengan pola fi'il lazim, kita bisa menggunakan rumus sakti berikut. Fira dan fara itu manis.
Fira, fi'ilnya harus mufrad. Fara, fa'ilnya harus rofa. Manis, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Agar kita lebih memahami pola kalimat fi'il lazim, mari kita lihat contoh fi'il lazim untuk fa'il jenis mufrad, kemudian mutsanna dan jamak. Fa'il yang mufrad. Perhatikan tabel berikut. Jalasat Fatimatu. Jalasa Aliyun. Namat Hindun. Nama Zaidun. La'ibat al-bintu. La'ibal waladu. Semua fa'il dalam contoh tersebut berharokat domah atau domatain. Ini dikarenakan fa'il itu wajib rofa dan tanda asli rofa adalah domah. Isim mufrad termasuk kata yang ketika rofa wajib berharokat domah. Kemudian fa'il yang mutsanna. Perhatikan contoh pada tabel berikut. Ja'at al-ustadzatani. Ja'al ustadzani. Tajlisut tabibatani. Yajlisut tabibani. Shallat al-muslimatani. Shallal muslimani. Dalam kaidah telah disebutkan, sekalipun fa'il yang mutsanna, fi'ilnya harus tetap mufrad. Selanjutnya, fa'il yang jamak. Sama dengan tathniyah, berdasarkan kaidah jumlah fi'liyah yang fa'ilnya jamak, tetap menggunakan fi'il dalam bentuk mufrad. Contohnya pada tabel berikut. Shallat al-muslimatu. Shallal muslimuna. Tasumul mu'minatu. Yasumul mu'minuna. Qamat al-mudarrisatu. Qamal mudarrisuna. Ini berlaku baik untuk jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, maupun jamak taksir. Kemudian fa'il dalam bentuk jamak taksir. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 1, jamak taksir terbagi menjadi dua jenis. Jamak taksir lil aqil dan jamak taksir li ghair. Tambah bingung diteruskan. Tak kira sementara cukup dulu, ini nanti bisa diputar, diulang-ulang ya. Insya Allah nih rekamannya sudah tidak lupa saya. Kadang-kadang saya lupa rekam. Nanti diputar-putar, mudah-mudahan minggu depan sudah lebih paham. Lebih paham, kita bisa teruskan. Diulang-ulang terus orang-orang aja. Gunanya tak rekam itu untuk diulang-ulang itu. Iya, Pak Zan. Tak kira itu ya. Saya kira ini sudah lewat malam, besok kita lanjutkan. Besok kerja. Saya kira itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.